Oh, ngeten Mas iki nggih. Iki kula cecek riku mawon pisane kita ya. Nggih, monggo. Pertama ngeten Mas iki. Pertama di musim pandemi corona niki lare-lare khususnya RW 3 niki kan sengaja ingin mengamankan lingkungan khususnya Desa Tanjung. Nah, dumadaan di saat-saat kita mengadakan penjagaan itu kan waktu kan ada yang kosong. Kita lalu punya gagasan membuat satu kentongan. Padahal tidak hanya satu, Mas. Ada 4 kentongan sebetulnya. Yang 3 sudah diserahkan di musola-musola sekitar RW 3 sini. Dan ketika membuat kentongan ini, kita mempunyai gagasan yang positif dengan mengandalkan tangan-tangan kawan-kawan yang kreatif sehingga mampu menghasilkan sebuah karya yang begini bagusnya ini menurut saya. Ini sangat luar biasa karena di saat-saat seperti ini kita masih bisa meluangkan waktu untuk membuat satu karya yang sangat istimewa ini. Dan kentongan ini Mas ya, ini sebetulnya ada bacaannya, tidak hanya sekedar kentongan. Kita bisa lihat dari lukisan ini. Lukisan ini kan sangat menakutkan Mas. Kalau kita lihat sangat menakutkan dengan mulut yang besar, gigi yang besar, taring yang panjang. Ini merupakan sesuatu, merupakan apa ya, gambaran corona ini. Karena corona ini menakutkan. Kita gambarkan seperti ini. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang Jawa biasanya selalu berdoa. Walaupun kita sekarang sedang mengalami kesulitan, ketakutan seperti ini, kita berusaha supaya Tuhan selalu memberi keberkahan kepada kita supaya hilangnya corona ini. Sehingga kita tulis di sini. Ini ada gambar bunga, Mas. Bunga ini menunjukkan bahwa kedamaian, simbol sebagai kedamaian, ketentraman, karena ada bunga ini. Dan setelah kita hilang dari corona, lalu kita damai dengan simbol bunga ini sesuai dengan kentongan ini, Mas. Ini namanya Podo Joyo karena kita tulis dengan huruf Jawa asli Podo Joyo. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kejayaan bagi kita. Dan perlu diketahui satu hal, Podo bukan berarti milik kita satu orang atau 2 orang, bukan milik satu golongan atau 2 golongan, Mas. Tapi Podo ini merupakan milik semua. Jadi semua, mudah-mudahan setelah corona hilang ini kita semua akan diberikan kejayaan, begitu. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Terus mengenai anggaran pembuatan ini didapat dari mana ya, Pak? Ya. Kalau anggaran semua ini semua murni dari swadaya lingkungan sini. Tidak ada embel-embel dari desa, dari pamong, tidak ada. Semua dari teman-teman sendiri, dari lingkungan RW 3 sini, Mas. Untuk penutup, doa harapan dari Pak Mulyo sendiri apa untuk Desa Tanjung ini? Harapannya Desa Tanjung mudah-mudahan selalu aman, damai, sesuai dengan yang kita rencanakan yang dibentuk dalam kentongan ini, Mas. Dan ini sebenarnya tidak jauh dari ini, Mas. Tidak jauh dari bongkok ini. Cuma ini juga ada bacaannya. Karena ini perlu saya jelaskan. Iya, maksudnya. Karena begini, saya sering orang-orang itu salah tafsir, Mas. Karena apa? Ketika melihat bongkok disendekne seperti ini, cangkeme wong-wong niku, wong kok percaya karo bongkok. Ada lagi yang lebih parah. Gusti Allah dikalahne karo bongkok. Itu hal yang sangat-sangat salah, Mas. Karena dia tidak tahu ini sebenarnya tulisan ini semua ini. Ini bacaan sesuai juga dengan Allah sendiri menurunkan wahyu yang pertama itu juga disuruh membaca, bukan tidak hanya didelok saja, Mas. Contohnya dalam Quran itu Iqra itu bacalah. Dengan membaca kamu akan paham. Karena tidak bisa membaca, menilai bongkok ini seenaknya sendiri orang-orang. Bongkok, Mas, disendek nih. Ini juga bacaan, Mas. Sedangkan ini atap ini juga bacaan. Kalau kita tidak bisa membaca, lalu syukur mangap, cot gitu, menyakitkan itu nanti. Orang dulu, Mas, ya. Bongkok. Sanepan.
ini sebenarnya orang dulu itu khususnya orang Jawa. Kalau sedang kesulitan seperti ini, kita berdoa, berusaha dan berdoa. Setelah berdoa dan berusaha, kita pasrah. Bongkoan, maksudnya pasrah bongkoan. Wong Jawa lek mek pasrah tok, tanpa dilandasi bongkoan berarti kurang menjiwai, kurang dalam hati. Karena disimbolkan bongkok ini maksudnya pasrah bongkoan. Iya, kalau wis pasrah bongkoan, sumendeo ngoten Mas. Iki sumendeo yang barang siji iki. Barang siji. Lah ini sing bisa ngayomi. Sumendeo yang barang siji sing bisa ngayomi. Terus kita disuruh memikir setelah itu, sapa? Kok awake kon sumende yang barang siji sing iso ngayomi iki sapa? Lah awake dhewe iso mikir. Sudah jelas. Mestinya ya Gusti Allah dhewe sing iso ngayomi, bukan kita. Maksudnya seperti itu kurang lebihnya. Oke Pak Mu, terima kasih atas keterangannya mengenai sama-sama. Pos Kampling Podojoyo dan Kendongan Podojoyo ini. Iya. Semoga kita dapat Podojoyo kabeh, rukun Amin, kabeh, amin. terutama Desa Tanjung. Amin. Dan selamat atas peresmiane Podojoyo ini, Pak. Amin. Terima kasih atas semuanya. Nggih, matur suwun. Nggih. Suwun pamul nggih. Assalamualaikum.